dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi tidak ada salah. Jadi publik dibohong oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam. DPR itu awal-awalnya memang ramai, termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya. DPR itu tidak diam, Pak Mahfud. Dari awal sudah bekerja, tapi kami bekerja itu dalam keheningan, dengan spirit penghormatan antar lembaga. Baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi 3 juga, baik buruknya bangsa ini. Kita tidak genit dan kita tidak berusaha untuk membuat kegaduhan baru yang tidak penting. Informal, ya. Karena kita tidak ingin memperunyam lagi. Kami tidak mau genit, bukannya kita diam. Televisi dan keras, bilangnya harus dibuka gitu. Tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam, saya bilang. Biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Karena hukum itu kan produk politik. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Dulu kok ikut campur terus. Kasus Broto Seno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga, kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos, Pak Mahfud. Mahfud MD tampar habis anggota DPR soal kasus Brigadir J. Hanya DPR yang sudah tak ada manfaatnya. Apa dengar pendapat anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia dan juga Menko Polhukam Mahfud MD terkait Brigadir J viral di Twitter. Dalam video yang diunggah akun Tukang Rosok menayangkan pernyataan Mahfud MD ke DPR RI yang tak berkomentar banyak soal kasus pembunuhan Irjen Verdi Sambo. Mulanya, Mahfud mempertanyakan anggota DPR yang hanya diam 1000 bahasa tak membahas kasus Brigadir J. Mantan Ketua MK ini menyebut kasus yang dikomentari oleh DPR seperti kasus Broto Seno yang membuat dia bisa kembali menjadi polisi. Bahkan kata Mahfud, kata DPR itu juga berbicara bahwa Broto Seno juga menjadi polisi lagi karena ulah DPR. Sesudah itu Kapolri dan juga Kompolnas bekerja dan akhirnya memecat Broto Seno. Lebih lanjut, Mahfud bahwa dia menunggu-nunggu DPR berkomentar terkait kasus drama penembakan Brigadir J oleh mantan Kadifropam Polri. Video Mahfud MD ini mendapatkan tepuk tangan meriah dari warganet di Twitter. Ia juga menyebut baru pertama kali melihat menteri yang berani kritik di depan wajahnya langsung. Warganet pun berkomentar dengan menyebut anggota DPR yang sudah tidak ada manfaatnya. Saya baru lihat ya orang berani mengkritik DPR RI di depan mukanya langsung, yaitu Pak Mahfud MD. Yang lain jika dipanggil DPR cuma nunduk-munduk nih sambil ketakutan. Akun dari Gendo, hanya DPR nih, Dream Perfect Regime yang udah emang ada manfaatnya. Lalu warganet lain menyebut Mahfud MD pandai dan pantas jadi Menko. Pandai nggak akan jadi Menko, emang bener kok Presiden nunjuk beliau jadi Menteri. Iso-iso aneh ya, DPR ngomong Menko Polhukam itu nggak tahu undang-undang, kata warganet dengan akun dari Peter. Di mana pengakuan Verdi Sambo disorot Komnas HAM, suami Putri Chandrawati keceplosan sebut 2 hal ini. Benarkah ikut tembak Brigadir J? Mantan Kadifropam Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan berencana tentang ajudan sendiri Brigadir J. Menjadi otak pembunuhan berencana, Verdi Sambo memiliki peran merancang skenario dan juga memerintahkan Baradae untuk melakukan eksekusi. Apa hanya itu? Komnas HAM pun menyoroti pengakuan Verdi Sambo yang bakal menjawab teka-teki apakah suami Putri Chandrawati itu ikut menembak atau tidak. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, setidaknya ada 2 hal yang bisa menjadi petunjuk. Pertama, kata Taufan, Jenderal Bintang 2 itu mengaku otak pembunuhan atau penembakan Brigadir J. Kedua, Verdi Sambo juga mengakui sebagai otak yang merancang obstruction of justice. Diketahui Verdi Sambo telah menyusun skenario sedemikian rupa di mana ia mengubah tempat kejadian perkara, menghilangkan sejumlah barang bukti antara lain dekoder CCTV, alat-alat komunikasi, dan lain-lain. Taufan juga mengatakan skenario lain yakni tembak-menembak antara Brigadir J dengan Richard atau Baradae. Alat pendukung tembak-menembak itu, kata Taufan, yakni seolah ada tembakan dari Brigadir J ke dinding. Saat peristiwa penembakan itu terjadi, Taufan mengatakan Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Lalu Verdi menyusul beberapa menit yaitu yang mengesankan seolah-olah mau pergi ke tempat lain. Ketika ditanya apakah Komnas HAM percaya keterangan Verdi Sambo, Taufan menuturkan pihaknya yakin pembunuhan terhadap Brigadir J tak mungkin dilakukan Baradae sendirian. Hal ini terlihat arah peluru datangnya dari tempat yang berbeda. Taufan juga menuturkan ada indikasi bahwa pelurunya jenisnya juga pun berbeda. Satu tubuh posisi Brigadir J dengan posisi tubuh lain itu ada ukuran berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai tambahan informasi, Sambo disebut-sebut mengaku marah dan juga emosi terhadap Brigadir J. Amarah Sambo bergejolak setelah mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J. Namun nyatanya Brigadir J tak terbukti melakukan pelecehan. Motif pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo pun juga masih simpang siur. Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengatakan jika alasan yang disampaikan Verdi Sambo tidak masuk akal dan seolah kebohongan belaka. Kamarudin mengatakan Verdi Sambo kemudian mengubah alibinya karena mereka sudah terpojok. Kamarudin pun menyarankan Sambo agar merenung dan juga bertobat. Dengan demikian, kata Kamarudin, Sambo tidak terus berbohong.